Terima kasih pemirsa yang kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyiapkan 35 unit helikopter sebagai upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Hal tersebut juga akan dioptimalkan melalui operasi teknologi modifikasi cuaca di beberapa daerah yang memiliki potensi awan hujan yang tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan mengoptimalkan operasi teknologi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, dari hasil evaluasi BMKG ditemukan potensi awan-awan hujan yang bisa dioptimalkan untuk dilakukan operasi TMC. Menurutnya, wilayah yang ada di atas garis khatulistiwa memiliki potensi awan hujan yang tinggi, seperti halnya Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang menjadi atensi BNPB untuk melakukan operasi modifikasi cuaca pada awal bulan Oktober. Memang unit-unit dari TMC ini sudah kita standby-kan di lokasi-lokasi prioritas ini, dan bisa misalkan Kalimantan butuh dari Kalimantan Selatan kita geser ke Kalimantan Tengah, atau misalkan Kalimantan Barat mungkin kurang digunakan karena ada dukungan awan secara natural, kita geser ke Kalimantan Selatan. Tetapi bagaimanapun efektivitasnya tentu bergantung pada ketersediaan awan hujan tadi. Tetapi kita menerima informasi dari BMKG bahwa untuk 1 minggu ke depan ada beberapa lokasi dan waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Nah, ini akan kita optimalkan supaya eskalasi dari daerah terdampak ini bisa kita minimumkan. Lebih lanjut, Muhari juga menyampaikan BNPB akan menerjunkan 35 unit helikopter yang terdiri dari 22 helikopter waterbombing dan 13 helikopter patroli untuk memantau titik-titik api di wilayah yang sedang terjadi karhutla. Adapun terkait kabut asap yang melintasi negara tetangga, Abdul Muhari menegaskan bahwa klaim tersebut tidaklah benar dan BNPB akan terus memantau 6 provinsi prioritas karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk meminimalisir kemungkinan kebakaran yang terjadi. Kedepannya, BNPB juga akan terus melakukan upaya taktis melalui pendistribusian air bersih di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang dilaporkan tidak ditemui potensi awan hujan sehingga sulit untuk dilakukan TMC. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan AISpedia dalam memberikan informasi terkait seluruh rangkaian gelaran KTT AIS Forum 2023. Dirjen KP Usman Kansong menyampaikan buku saku elektronik tersebut diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan rujukan bagi media massa dalam mencari informasi KTT AIS Forum 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku saku elektronik dalam memberikan informasi dan konten dari gelaran KTT AIS Forum 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong mengatakan bahwa buku elektronik yang dinamakan AISpedia dapat diakses pada tautan https://s.id/aispedia yang merupakan lanjutan dari tanggung jawab Kominfo sebagai komunikasi publik pemerintah. Sebelumnya, Kemkominfo juga telah meluncurkan G20pedia dan ASEANpedia dalam rangka keketuaan Indonesia dalam Forum G20 tahun 2022 dan ASEAN pada tahun 2023. Dalam KTT AIS Forum 2023 kali ini, Indonesia sebagai inisiator untuk membahas isu-isu kelautan global bersama negara pulau dan kepulauan. Lebih lanjut, Usman mengatakan bahwa diluncurkannya AISpedia untuk menjaga tradisi Kemkominfo dalam menghadirkan informasi, data, dan konten-konten lainnya secara lengkap, cepat, kredibel, dan terkini, yang disajikan mencakup 2 bahasa yaitu Inggris dan Indonesia. Selain itu, AISpedia juga mencakup konten berita foto, infografis, dan videografis berbagai hal terkait pertemuan-pertemuan, juga sisi-sisi lain gelaran internasional negara-negara pulau dan kepulauan yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, serta rujukan bagi media massa dalam mencari informasi terkait rangkaian kegiatan KTT AIS Forum 2023.
Beralih ke informasi lainnya pemirsa, jelang perhelatan MotoGP 2023, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong penonton MotoGP Mandalika menginap di homestay dan desa-desa wisata yang ada di Mandalika. Hingga saat ini diketahui Mandalika telah melakukan banyak persiapan dan berbenah terkait tempat penginapan. Kemenparekraf juga memprediksi pengunjung MotoGP akan mengalami peningkatan 10 hingga 15%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan tingkat pemesanan hotel di Mandalika mengalami peningkatan jelang perhelatan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 13 hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Menparekraf menyebutkan pemerintah mendorong penonton MotoGP Mandalika untuk tinggal di homestay dan desa-desa wisata. Hal tersebut ternyata banyak mendapat apresiasi karena banyak dari wisatawan yang juga ingin tinggal dan menikmati suasana berbeda. Nah, memang tingkat bookingan hotel itu tinggi, malah cenderung sudah maksimal. Kita ingin mendorong kembali tawaran yang unik kepada para wisatawan, yaitu tinggal di homestay dan di desa-desa wisata. Kebetulan ada banyak homestay yang telah dibangun oleh pemerintah di sekitar Mandalika. Ini yang akan kita gunakan dan untuk tingkatkan. Jadi kalau ditanya apa yang kurang, menurut saya dalam 1 tahun ini kita tidak bergerak cepat, cukup cepat untuk menambah jumlah hotel yang berbintang. Tapi yang kita bergerak cepat adalah penyediaan fasilitas akomodasi yang berbentuk homestay. Menparekraf juga optimis akomodasi penginapan di Mandalika dapat mencukupi permintaan wisatawan dan diperkirakan pengunjung dari MotoGP akan naik 10 hingga 15% mengingat Indonesia telah melewati masa pandemi COVID-19. Selain itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Mandalika dan promosi wisata, Kemenparekraf akan meningkatkan agenda kunjungan wisata ke destinasi super prioritas. PT Kereta Cepat Indonesia Cina menghadirkan WUS Experience Program untuk masyarakat agar dapat menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis mulai 3 Oktober 2023. Promo ini ditindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada saat peresmian kereta cepat WUS di Stasiun Halim. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menyebut, masyarakat dapat menaiki kereta cepat WUS secara gratis melalui WUS Experience Program. Pemesanan tahap pertama dapat dilakukan pada 2 Oktober 2023 untuk keberangkatan mulai hari ini 3 hingga 7 Oktober 2023 dan selanjutnya akan dibuka secara bertahap. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slametriyadi dalam keterangannya mengatakan, WUS Experience Program dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi penumpang kereta cepat. Penumpang akan mulai merasakan bagaimana pelayanan yang diterapkan pada layanan kereta cepat WUS tidak hanya saat dalam perjalanan, tapi juga di stasiun layaknya nanti saat sudah dikenakan biaya. Masyarakat bisa memesan tiket kereta cepat WUS melalui website ayonaik.kcic.co.id. Setiap pemesan hanya dapat melakukan registrasi untuk 2 penumpang dalam setiap transaksi. Peserta menunjukkan bukti registrasi email yang berisikan kode booking dan ID card untuk dapat melakukan penukaran tiket di loket counter stasiun pemberangkatan. Kemudian nama penumpang yang sudah didaftarkan sesuai ID card pada saat registrasi tidak dapat diganti pada saat penukaran tiket di loket. Penumpang tiba di stasiun maksimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api yang telah dipilih. Mulai tanggal 3 Oktober juga, KCIC turut menginformasikan bahwa masyarakat sudah bisa naik dan turun di stasiun kereta Padalarang dan dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung dengan kereta api feeder dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api feeder yang telah disesuaikan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta cepat WUS. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenai BMKG mitigasi dampak El Nino sesaat lagi.